Nah, ini adalah HPL Tran yang sudah ditanami oleh yang menyatakan adalah kelompok tani. Jadi ini HPL Tran sebetulnya yang diperuntukkan untuk warga transmigrasi. Nah, inilah lahannya, keliling. Nah, itu lahan-lahan dah. Ya, masih di kawasan SP5 Sebakis. Ini jalan menuju ke permandian, tempat mandi-mandi orang-orang Tran di sini. Ini jalannya menuju ke permandian yang dibuat bersamaan sama pengerasan jalan. Inilah rumah-rumah transmigran ini berada di kawasan Blok E paling ujung. Ini jalannya menuju ke permandian. Ini permandian umum milik warga. Yang dibikin oleh warga sendiri. Ini penerangan di SP5 masih menggunakan diesel atau kalau orang di sini bilang dompeng. Ya, ini penerangan rumah. Itu mesinnya, itu bantuan dari pemerintah. Ya. Pakai sehari-hari kalau malam di. Dan ini adalah pemandian yang kedua, karena ini blok ini sangat jauh, kurang lebih ada 300 meter jaraknya antara pemandian. Ini pemandian, cuman sebetulnya tidak layak untuk pemandian kan, karena ini mengandalkan air hujan dan air gambut yang mengalir. Nah, ini sekarang ini karena tidak ada pembuangan, jadi air ini buntu. Jadi terpaksa ya mandinya kotor-kotor begini. Ya, Dan ini adalah sumur bantuan daripada perusahaan kelapa sawit PT Silsip membikinkan sumur bor, tapi sumur bor di sini airnya bersih, sementara bisa dipakai, cuman ini agak berbau airnya, jadi harus diendapkan, itu pun masih berbau. Jadi mau tidak mau masyarakat menggunakan air yang sumur seperti ini karena tidak ada sumur yang layak diminum dari pemerintah sini, tidak ada itu. Waktu itu ada pipanisasi tapi pipanisasinya gagal dan sumur bornya pun gagal semua, tidak ada air yang mengalir. Besar ini warga Banyumas ini yang nanam begini selama kurang lebih 6 atau 7 tahun ini. Nah, ini pas kebetulan ini ada bapak-bapak ini lagi pada duduk-duduk, atau ini lagi bikin apa nih? Lagi apa nih bapak-bapak ini? Ini lagi ngasuh-ngasuh Pak, habis macul ini. Ngasuh, ngasuh, ngasungan. Nandur apa Mas sampean? Alah, tandur apa niku Pak Buri, tandur nggih ora dadi, Pak. Tanahe gak urip Pak, ditanduri kek mung sithik. Sing 2 hektar belum keluar, sing Oh, LU1 iya. dereng. Pripun niku Pak?
Nah, sampean nuwun sewu, Bapak asal teran dari mana Bapak ini? Pak, Saya siapa dari namanya ya Pak tadi? Sugeng dari Karanganyar, Pak. Karanganyar. Berapa Iya. tahun Pak dikira-kira di sini Pak? 8 tahun lebih. Oh 8 tahun lebih, berarti berjalan 9 tahun. Iya. Apa hasil Bapak selama 9 tahun di sini Pak? Mengenai masalah dari hasil pekarangan yang selama ini masih dihuni ini apa? Keluhan lainnya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Pak? Kalau pekarangan belum menghasilkan, Pak. Saya tanami rumput saja. Karena ditanami susah ini, Pak, hidupnya. Ditanami tanaman susah. Harus pakai pupuk dari perusahaan, sulit dicarinya. Jadi ya saya tanam sehidup-hidupnya paling bodin, Pak. Mungkin dari dinas mungkin ada bantuan pupuk seperti untuk mupuk apa, ada bantuan enggak itu Pak? Dulu pernah ada dulu. Waktu pertama itu mungkin 1 tahun ya. Itu ada pupuk bantuan setengah karung ya setiap kakak ya. Itu dulu ada 2 pupuk Polska sama urea Pak. Jadi ini Pak siapa ini namanya nih? Darmono. Ini Pak Darmono, pemberangkatan transmigrasi dari mana Pak kira-kira? Pemberangkatan dari mana? Tahun berapa? Pemberangkatan tahun berapa itu Pak Sugeng? 2013. 2013 asal Pasuruan. Angkatan pertama Angkatan pertama. Iya. Terus penghasilan di sini sementara apa Pak? Bapak yang bisa Bapak lakukan istilahnya untuk menopang kehidupan yang ada di kawasan transmigrasi. Lah ya buruh Pak, Penghasilan ya belum ada Pak ya. Sementara ya buruh di perusahaan. Kalau penghasilan di kebun belum ada. Karena lahannya belum dibagi. Iya. Lahannya belum dibagi. Itu Mas siapa namanya? Mas apa? Mas Aji. Oh Mas Haji. Iya. Asal pemberangkatan dari mana Mas Haji? Pemberangkatan Banyumas dari Banyumas. Dari Banyumas wong ngapak berarti ya Pak. Asal ya? Banyumas, Oh, saya ngapak, nyonge ya. nyonge wong Banyumas. Jadi nang kene pirang tahun Mas Haji? Dapatnya Wis mitra. ana sang tahunan kayaknya. Ya sangat tahun Sangat berjalan tahunan, ya, ya, sangat sangat tahun tahun berjalan. berjalan. Nah, sementara sama. sih kehidupannya penghasilan apa Mas Haji? Ya, mendingan ke ya kerja buruh lah, bangunan kah apa perusahaan ya ora kuat perusahaan. Lah kowe sekang Banyumas, Karanganyar karo Pasuruan ki sing ana nang kene. Ki sekang pemerintah setempat, pemerintah daerah wis oleh lahan apa urung sih jane? Burung Pak. Urung ana kejelasan lah. Urung ana kejelasan. Tapi wis tau ana perwakilan. Perwakilannya ya wis ana. Nah, sekang perwakilan keprige kowe hasile? Perwakilan ya carane tau wis ketekan kementerian nenek surate nek kertase tapi ya mung kertas-kertas Janji-janji. tok Janji-janji tok, Pak. ora ana Ora ana kejelasane kejelasan. ora ana Lah kowe lah buktine sing mewakili kowe sapa iki kae ya kowe. Ya kowe ana apa ora kertas-kertase sampean wis tau pada weruh apa urung kertas-kertase? ya urung sing makili ana wong khususnya wong sekang banyak negara iku jenengane Pak Iwan sing ibaratnya dipercaya ning warga SP5 lah kongkon dadi pengarepe wong ngarep men ngurus-ngurus bagian transmigrasi arep kaya ngapa. Nah jarene tekan endi nemoni Pak Jokowi barang jarene Tekan nah, Jakarta, tapi tekan kementerian. Jakarta. Tapi ya dening gua kertasnya buana orang ngerti aku ya. Oh ya lan kene ana pemberangkatan ngendi bae daerah mana saja yang ada diberangkatkan di sini. Ini kan udah ada Pasuruan, ada Banyumas, ada Karanganyar, terus yang lainnya tuh dari daerah asal kabupaten mana yang masih ada? Kabupaten Banjarnegara. Terus di mana caman kae? Brebes, Total semua. Brebes, Demak, Brebes, Banten, Banten. Klaten. Ya. Berarti dia kan ya istilahnya ngeliat penjelasan toh. Istilahnya cari penjelasan saja. Cuman saya juga pengen mau tanya kepada daerah pemberangkatan dari Brebes, Banten. Ya saya cukupi sekian saja. Saya juga mau nanya-nanya ke sana dulu kan. Nanti bagaimana jawabannya sama ndak? Maksudnya pada kepingin punya lahan apa enggak kan begitu. Karena selama sekian kan mangkat keran adu-adu ya kepengen noli Lahan. apa Angen-angene
dari kampung kan kepingin lahan, bukan jadi kuli perusahaan. Nggih, ngoten, Pak. Yalah, ya wis kaya kowe bae Mas Iya. Adi, monggo Pak Sugeng. Nggih, suwun, Pak. Darmono nggih. Nggih, monggo. Nggih, nggih, Paling nggih, lampah. nggih. Monggo. Masih di kawasan SP5. Ini areal transmigrasi blok besar. Ini masih kosong, ditinggal sama orangnya. Sampai semak tuh, sampai tidak kelihatan rumah, halaman tidak kelihatan. Nah, ini salah satu transmigran asal Lamongan. Yang menanggapi. Lalu kami ini bagaimana nasib kami ini? Kami ini sama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang merasa dibuang sama pemerintah. Sementara janji-janji pemerintah yang memberangkatkan kami ke sini itu semuanya nihil, nol besar. Satu pun yang dijanjikan sama pemerintah itu belum pernah kami terima. Satu pun itu. Dari 2013 kami diberangkatkan dari sana sampai sekarang janji pemerintah itu belum ada yang ditepati, satu pun. Itu aja. Berarti kalau dikatakan ya janji palsu lah. Ya berarti, janji Pak. palsu. Kami ini warga negara Indonesia apa bukan? Kalau memang kami ini warga negara Indonesia, iya kan? Kami jangan seperti dibuang seperti ini. Kami diasingkan di sebuah pulau di sini dengan mengikuti program pemerintah. Apalagi Transmigrasi ini ya, resmi pemerintah yang buat. program apalagi ini di daerah perbatasan kan. Iya, ini di daerah perbatasan. Kalau memang kami bukan warga negara Indonesia, ya kami warga negara mana dong? Kan gitu. Cuman yang kami minta itu mohonlah kepada pemerintah, segeralah hak-hak kami sebagai orang trans segera dibagikan, dan semoga saya lekas saya terima. Dengarkan nih pada pemerintah nih, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, 230 KK kami dikirim dari sana daerah Jawa, dikirim ke sini dengan alasan ikut dengan program pemerintah yaitu transmigrasi. Ini bukan transmigrasi lokal, ini transmigrasi negara ini. Janji-janji pemerintah itu akan memberikan sepenuhnya kebutuhan kami, maupun logistik. Itu udah janji pemerintah. Mana sampai sekarang belum ada. Ya, Dari lahan pun sampai sekarang mengambang. Kami tinggal di sini ini mengambang ini sebenarnya tidak tentu, nggak jelas. Kapasitas kami ini di sini masih menumpang sama pemerintah, artinya tanah negara, karena belum ada kejelasan. Gitu aja. Lahan yang kami tinggali ini lahan siapa? Karena nggak ada kejelasan. Sertifikat pun belum keluar. Kan gitu. Apalagi untuk lahan usaha, plasma, mana? Nggak ada. Sudah berapa? 8 tahun lebih kami menyandang penderitaan ini. Baru sekarang kami buka bicara sama pemerintah. Tolong sama pemerintah pusat tanggapi keluh kesah kami ini. Kami sama warga negara Indonesia yang butuh keadilan. Udah itu aja. Ya udah. Hari. Nah, Kip. Ini lagi ada angkatan dari mana bapaknya ini? Angkatan dari mana, Pak? Jawa Timur, Oh, Lamongan. Jawa Timur, Lamongan. Nah, Bapak kerja sehari-hari di sini sebagai apa, Pak? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Ah. Begini menanti. Lagi nyantai di belakang. Menunggu. Janjinya. Pemerintah. Iya. Hmm. Janji-janji pemerintah itu yang kayak apa, Pak, yang sudah pernah Bapak pernah dengar lah janji-janji pemerintah itu kayak apa? Ya kayaknya begini, katanya lahan bulan ini dikasih, sertifikat dikasih. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada apa-apa, cuma janji di mulut saja.
pernah ada orang urus, ya kan, masalah keluar masuk, tanya hak kita, tapi ternyata sampai sekarang itu belum ada apa-apa. Aku pengen tahu yang urus itu apa buktinya dari pihak yang berwajib. Mana Pak Iwan? Pak Iwan lagi dipanggil bilang. Aku pingin tahu. Katanya dia kan ke kantor dinas, buktinya apa? Pernah ke bupati, nah, dia dapat apa? Apalagi ke kementerian, dia dapat apa? Pingin tahu. Terus kapan janjinya yang sebetulnya itu ditepati? Jadi janji-janji pemerintah itu dari dulu itu sampai sekarang belum terrealisasi. Oh, belum ada. Belum dapat profil doang tuh. Tempat air. Mana Pak Iwan? Ya udah ya Pak, diteruskan santai-santainya. Semoga tetap semangat walaupun dalam keadaan yang bapak-bapak sekarang rasakan. Oh, Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Sehat bagaimana Pak Iwan? Sehat Pak Iwan ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kami cuma minta keterangan aja dari Pak Iwan yang selama ini mewakili orang-orang transmigrasi ini kan, mewakili itu semua. Cuman minta keterangan aja. Kata Pak Iwan, penuturan Pak Iwan kepada kami, katanya Pak Iwan sudah mengurus ke sana kemari, bahkan sudah menempuh ke Menteri Transmigrasi pusat ya. Itu jawabannya gimana itu para pejabat kita ataupun para pemimpin kita? Ini nanti Pak ya. Iya, coba lihat tuh Pak Iwan ya. Saya perlu bukti juga. Satu persatu. Iya, coba kami pengen melihat. Saya mewakili bapak-bapak dulu kan. Iya, Pak ya. Nah, saya mewakili juga bukan dari perintah, istilahnya dari kemauan saya sendiri, tapi mewakili karena dipilih oleh warga. Waktu itu ada tim 8 ya, tim 8 ada berapa orang? 8 orang. Jadi mewakili untuk koordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya dengan pemerintah setempat ialah di Snakertran Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan selama saya koordinasi dengan pemerintah apa yang saya bawa, yang saya dapatkan adalah di sini ada surat-surat pembuktian bahwa saya telah mengurus ke dinas-dinas terkait seperti ke Disnakertran Kabupaten Nunukan, ke Bupati, ke Pemda, ke AS2 waktu itu pertemuan. Ini ada semua di sini surat-suratnya. Ya, coba Pak bahkan ke Pak, ya. kementerian, bahkan kami pernah menyurati ke presiden juga ada suratnya. Barang bukti kami simpan semuanya. Jadi di sini akan saya jelaskan hasilnya ya surat tadi, bukan hasil tanah gitu loh. Hasilnya surat, padahal yang kita minta kan surat janji aja. Hasilnya kan tanah yang saya minta kan, bukan surat saja. Jadi ini satu persatu saja di sini. Ini pada awal tahun 2014 ini. Dari mana ini? Ini waktu kami bertemu dengan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Nunukan. Oh, ini dari Kabupaten Nunukan ya? Ya. Berarti Bapak sudah mengadu ke Dinas Transmigrasi di Nunukan. Waktu itu yang menjabat adalah Bapak Gotaman. Ini di sini nomor 1 adalah Bapak Gotaman ya. Ini yang menjabat itu waktu 2012. Ya, 2014 itu. Oh, 2014 ya. 2014 ini yang menjabat sebagai Bupati ya? Kepala Dinas. Oh, Kepala Dinas itu. Transmigrasi. Nah, inilah Gotaman. Waktu Itu kami sudah mengadu kepada beliau. Cuman 2014. ya beliau itu cuman memberikan hanya janji-janji saja. Hanya surat. Iya, surat itu berarti kan janji. Iyalah. Iya kan gitu. Hanya memberikan surat aja, tapi sampai sekarang itu belum ada solusinya. Belum terrealisasi. Iya kan? Bahwa hak-hak kami itu belum kami terima. Ini dari Kabupaten Nunukan ini ya. Ya, terus kita taruh. Selain itu ada lagi, Pak. Ini. Ya, ada. Ini kami ketemu dengan
Kabak Ekonomi Kabupaten Nunukan. Waktu itu masih dipimpin oleh Bapak Yance Tambaru SE MSI. Ini kami menyerahkan data-data karena diminta data-data dari dari foto KTP, ini data-data yang diminta. Kami serahkan semua itu sudah. Ini dari Kabak ya? Dari Kabak ya? Kabak Ekonomi. Iya, dari Kabak Ekonomi. Beliau meminta kami untuk menyerahkan data-data kami semua. Udah kami lakukan semua, iya kan? Tapi sampai sekarang alhamdulillah belum juga terselesaikan. Dan hak-hak kami belum kami terima sampai sekarang. Ya ingat tidak masalah. Nah itu diam. Terus bukan hanya itu saja ini Bapak-bapak. Saya juga waktu Bapak Jokowi berkunjung ke Nunukan pada tahun 2014. Kami ada memberikan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ini isi suratnya yang pernah kami layangkan ke Bapak Joko Widodo. Pada tahun 2014, ya kan? Pada tahun 2014, Presiden Jokowi itu pernah berkunjung ke Kabupaten Nunukan. Entah ada urusan apa. Yang jelas Pak Presiden itu sampai ke sini. Kami bikinlah surat. Iya kan, surat rekomendasi artinya surat permohonan kepada Bapak Jokowi agar segera menyelesaikan permasalahan yang berkemelut di transmigrasi ini, kan gitu, di SP5 ini. Dan kami menuntut kepada Presiden agar hak-hak kami segera diselesaikan atau segera dibagikan. Cuman sampai sekarang dari 2014 semenjak kami mengadu kepada Bapak Presiden sampai sekarang belum ada tanggapan apa-apa. Itu bahkan ini sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden gitu, iya kan, ini 2014, iya kan. Nah setelah itu kami harus ngadu kemana lagi, kami buat lagi pengajuan kembali, iya kan, di luar daripada Presiden. Masih ada Pak ya? Nah, coba kami lihat. Terus setelah saya mengirim surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2014, kami dari Dinas Transmigrasi bekerja sama dengan PT Silsip. Kami ditugaskan oleh PT Silsip karena ada perintah dari Dinas Transmigrasi mengenai CPCL calon petani calon lahan plasma. Jadi saya sendiri itu disuruh mendata warga transmigrasi. Untuk mendata warga waktu itu tanggal 13 Desember tahun 2014. Ini ada surat dari perusahaan. Sementara waktu itu ada PJS Kades di sini yang sekarang sudah nonaktif. Itu dari perusahaan. Nah, dari perusahaan. Sudah kami tempuh juga. Nah, ini sudah kami tempuh. Ini suratnya jelas ada ini suratnya. Bahkan dari pihak-pihak kami yang dipercaya sama warga transmigrasi itu sudah mengadu juga dan sudah mengajukan juga kepada pihak perusahaan Silsip yang katanya perusahaan Silsip itu yang mengelola lahan kami plasma yang untuk dibagikan kepada masyarakat transmigrasi. Tapi pada kenyataannya iya kan cuman yang kami dapat itu hanya sepucuk kertas ini saja, bukan yang lain, iya kan. Yang kami harapkan itu bukan kertas ini. Kalau kertas ini kan cuman yang bisa makan itu tikus juga nggak doyan gitu kan, apalagi manusia kan gitu. Kalau kertas doang, yang kami harapkan itu hanyalah janji pemerintah kepada kami sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mereka yang ucapkan, sehingga kami diberangkatkan dari tanah Jawa ke sini, ke Kalimantan sini, di perbatasan loh ini. Tapi sampai sekarang belum juga dikabulkan. Itu saja. Oke, jadi pada tahun 2015 kami juga pernah bersurat ke Dirjen P2MKT di Jakarta, di tempat. Nah, ini ada suratnya, kami pernah bersurat. Nah, ini suratnya pernah kita kirimkan itu. Waktu 22 ya bulan 3 2015 kami juga pernah mengajukan permohonan kepada Dirjen di Jakarta. Iya kan, Dirjen Transmigrasi mungkin kan? Iya. Tembusannya hanya sekedar ini saja, tetap yang kami dapatkan itu nihil. Sampai sekarang iya kan,
apa yang kami dapatkan belum juga diselesaikan. Apa yang kami harapkan belum juga diberikan kepada kami. Terus kami ngadu harus kepada siapa lagi? Iya kan, semua sudah kami tempuh. Bahkan ke presiden pun kami sudah mengadu. Tolong kepada aliansi, kepada para lembaga, kepada para pemerintah, tolong pedulilah kepada nasib-nasib kami ini, agar hak-hak kami ini segera dibagikan dan janji-janji pemerintah itu segera ditepati. Karena apa? Kami pun sama punya anak dan istri, punya keluarga yang perlu kami kasih makan. Terus kalau caranya kayak gini, kami mau ngasih makan mereka pakai apa? Sementara hak-hak kami itu belum juga terpenuhi, kan gitu. Oke, jangan panjang-panjang. Nah, terus ini begini. Ini pada tahun 2015 di Semarang, tanggal 15 2015, Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinasnya DRA Wika Bintang MM. Nah, di sini dia mengirimkan, beliau mengirimkan ke Direktorat Jenderal PKP2T Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta. Menindaklanjuti di sini dalam rapat evaluasi pasca penempatan transmigran tahun 2014 pada tanggal 20/22 Agustus di Bandung, Kepala Dinas Nakertran Kabupaten Nunukan menyanggupi untuk menyelesaikan permasalahan pada Minggu 1 bulan September 2014 di Bandung. Kepala Dinas Nakertran lanjut penyelesaiannya. Kabupaten Nunukan menyanggupi untuk menyelesaikan permasalahan pada Minggu 1 bulan September 2014, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut penyelesaiannya. Sehubungan dengan itu tersebut, maka kiranya Bapak, nah ini bisa di kamera nanti bisa dibaca masing-masing. Kami tidak akan menjelaskan detailnya karena ini isinya yang jelas, isinya jelas semua dalam surat ini. Yes. Nah, ini kami dari Provinsi Jawa Tengah. Dari Provinsi Jawa Tengah, daerah asal Kepala Dinas Nakertran Provinsi Jawa Tengah di Semarang juga nembusin ke ini menembusi ke daerah Provinsi Jawa Tengah, menembusi datang. Nah, juga sama, hampir sama untuk meminta monitoring yang dari Banyumas ini, untuk monitoring dari Jawa Tengah untuk datang ke sini. Ini suratnya bisa dibaca, suratnya ini tanda bukti semua. Taruh sini. Dan ini dari Banyumas, pun menyurati ke Disnakertran Kabupaten Banyumas, ini menyurati juga ke provinsi dia untuk penyelesaian masalah LU1 dan monitoringnya, dia minta untuk segera dimonitoring, tapi nyatanya nggak ada monitoring dari daerah tempat asal. Nah, ini menindaklanjuti lagi surat yang ada di sini tahun 2015 tanggal 7. Berdasarkan evaluasi rapat evaluasi pasca penempatan tahun 2014 di Bandung, sepakati bahwa Dinas Nakertran Kabupaten Nunukan akan menyelesaikan permasalahan pada Minggu 1 bulan September. Nyatanya sampai saat ini sudah hampir 2021 tidak kunjung selesai. Padahal ini janji mereka, bukan janji saya kan? Iya. Gitu loh. Nah, ini ada lagi, kami waktu itu ada pertemuan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 ya. Ini kami ada pertemuan dengan pemerintah daerah, yang di situ ada rapat untuk membentuk tim kecil yang dibentuk ini nih. Nah, ini waktu itu
dihadiri oleh Bapak As Edbang, Bapak Suprapto. Di sini ada tertulis, ini bisa dibaca jelas. Nah, itu tim kecil yang untuk penyelesaian masalah lahan. Ya, kami rapat itu ada di kantor AS2. Nah, ini suratnya, pembentukan timnya ini terbentuk. Tapi sampai sekarang belum juga Udah. dipenuhi. Nah, tuh, itu semua bukti-bukti pengajuan kami kepada pemerintah itu. Enggak, sementara ya buat sekolah. Nanti rencananya. Terus harus kemana lagi saya mengadu? Wow, Nah, setelah itu kami sudah ada ketemu dengan pemerintah daerah. Kami ada pertemuan dengan pihak perusahaan. Kami mengecek lahan yang konon katanya memang untuk HPL Tran dan LU1. Ini ada diwakili dari, bisa di kamera ini, dari kelompok tani. Ya, Di bawah, Pak, bawah. Gini. buka aja. Berita acara pengecekan batas areal LU2 Trans SP5. Yang penting di kamera Iya, saja kan, biar kan. dibaca sendiri sana nanti. Iya. Nah, itu sampai ke bawah. Nah, itu. Ini lagi, satu lagi. Nah, satu lagi itu. Itu janjian dari pemerintah saja itu. Ada bukti. Iya. Nah, Oke. itu kan di screenshot sama mereka. Setelah terjadinya ada tim kecil waktu itu, cuman ada penggantian kepala daerah waktu itu Bapak Haji Basri yang menjabat sebagai Bupati Nunukan, tergantikan oleh Ibu Laura, Hafid Laura, menjabat Bupati Kabupaten Nunukan. Akhirnya ada pergeseran di situ, kabak ekonominya ganti, terus yang lain-lainnya pun ganti. Akhirnya tim kecil itu gugur sebelum selesai berjuang untuk menghasilkan hak-hak kami sebagai warga transmigrasi, gugur. Dan ini waktu itu ada kami membuat petisi. Nah, ini petisi. Nah, ini pernah kami tunjukkan ini ke AS2, petisi dari warga transmigrasi itu. Nah, itu petisi, dan ini adalah surat, mungkin bisa dibaca nanti bapak-bapak yang bisa membaca. Ini ada Ya. SK, ini mungkin SK atau apa. Wes. Ya, sudah. Ya. 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 Mungkin ini adalah yang mendapatkan lahan, cuman ya sampai saat ini belum ada yang mendapatkan lahan itu dari Bupati Janjinya akan Nunukan, ya. mendapatkan. akan Terus segera ini diselesaikan. ada perjanjian dengan PT Silsip yang konon katanya juga lahannya akan ditukar dengan PT Silsip. Ini perjanjiannya ini. Itu perjanjian dari PT Nah, Silsip. itu ada perjanjian dari PT Silsip. Nah, ini petanya. Ini. Oke, itu sudah selesai, tapi hasilnya juga masih nihil. Kami belum mendapatkan hak-hak normatifnya. Itu sudah segala upaya ini yang kita lakukan, cuman kami belum mendapat haknya. Nah, ini kami berlanjut lagi, kami mendatangi ke Kabak ke
surat pernyataan kami mendatangi ke Dinas Takertran Bapak Abdul Munir STNAP. Jadi kami di sana dapat ini surat pernyataan dari Dinas Transmigrasi, ini surat pernyataannya. Terus ini surat pernyataan dari Dinas Transmigrasi, ini pernyataan dari Kabak Ekonomi yang tanggalnya tidak jelas, di situ tidak tertera tanggal segala macam. Nah ini ada surat undangan kami ketemu pertemuan, cuman di sini nggak ada undangan untuk kami, yang jelas kami diundang. Nah cuman tembusannya waktu itu, tapi yang nyatanya mereka ada rapat di Dinas Transmigrasi, bukan di seperti apa yang disampaikan di sini adalah pukul berapa itu di ruang rapat asisten ekonomi pembangunan itu sebetulnya, tapi ternyata di ruang Kepala Dinas Transmigrasi. Dan tidak mengetahui hasilnya, hasil rapat itu. Hasil rapat itu nanti dulu. Hasil rapat itu, dari hasil rapat kami mendapatkan di sini ada ini contoh. Ya. Di sini terisi janji Kepala Dinas Transmigrasi pada bulan 11. Ya. Nah, ini bisa nanti kalau memang perlu dibunyikan, karena ini saya rahasiakan, Ya. tidak saya bongkar. Saya juga takut ada kode etik lah segala Ya, macam. Padahal ya, kami ini ya, rakyat betul, kecil, betul. tapi ternyata juga ada hukum yang di situ. Ya. Kan lucu ini. Ya. Nah, di sini ada janjinya Ya. bahwa bulan 11 apa waktu itu katanya. Itu bukti rekamannya di situ. Nah, bukti Di nomor rekamannya di sini saya simpan, ini untuk barang bukti saya. Ya. Nah, saya simpan. Dan waktu itu adalah Kepala Dinas Transmigrasi menyatakan bahwa kami akan mendapatkan hak sertifikat hak milik dan rancang kapling. Ini suratnya ini ada ini. Tahun 2018. Tahun 2018 itu. Tapi Oke, tahun setelah 2018. itu belum. Tapi sampai saat ini hampir sama dengan dari awal tadi. Iya. Ceritanya hampir sama, Iya. hasilnya dari kertas ke kertas Nih. saja ya. Jadi belum ada Cuman janji realisasi saja yang mereka. memuaskan kepada warga transmigrasi. Nah, terus kami ini pada tahun 2019 saya datang sendiri langsung ke kementerian. Nah, ini surat serah terima, kami menyerahkan data-data ke Kementerian Transmigrasi. Nah, ini nanti saya lampiri, mungkin kalau ini bisa saya lampiri dengan bukti foto saya bersama menteri dan fotonya bersama waktu rapat di kementerian. Ini barang bukti ke kementerian. Hasilnya ada tim 8, ada tim 10 orang datang ke Kabupaten Nunukan, tapi hasilnya sama dengan yang awal tadi saya ceritakan. Belum memuaskan untuk warga transmigrasi. Bahkan kami menyurati lagi ke Pak Jokowi waktu kami datang ke Kementerian Transmigrasi di Jakarta. Nah, ini surat yang kami lampirkan kepada Pak Jokowi waktu itu. Ini surat untuk Pak Presiden ini ya. Ya, yang kedua itu. Oh iya, surat yang kedua ini ya. Ya, bersamaan dengan ini yang ke kementerian saya. Iya. Nah, masuk sini. Bersamaan itu ya kan. Masuk sini. Tapi hasilnya tetap Hasilnya masih mungkin belum dibaca sama Pak Presiden. Nah, mungkin belum. Ya, belum dibaca. Belum dibaca karena kan banyak urusan pembangunan. Mungkin kalau Nah, ini Presiden. sama saja, ini yang terakhir juga kami adalah menyurati kementerian, sama saja. Ini ke Bapak Menteri, Pak PDT, kami pernah Ya, untuk menyurati Bapak itu Menteri kan. suratnya. Nah, itu ada semua. Lagi kalau barangkali masih ada ini Ji. Ini. Enggak usah, ini sama. Ya, sama kan? Ini untuk kementerian ini kan? Ya. Surat untuk kementerian dari orang transmigrasi ini. Jadi begini Bapak-bapak ya, kami warga transmigrasi ini saya terangkan. Ya. Jadi begini Pak, selama ini saya jelaskan, saya bersama teman-teman waktu itu tim 8 memperjuangkan hak-hak dari bapak-bapak asal pemberangkatan
asal pemberangkatan dari beberapa daerah kabupaten ya. Yang hasilnya ini Pak. Nah, Yang hasilnya sementara ini baru ini. buku saja. Baru ini. Ya, Nah. dari 2013 Jadi, sampai sekarang. Saya berjuang ini bapak-bapak kan mungkin tahu itu. Uang apa yang saya pakai ini Pak? Uang Ya. koperasi. Berapa juta kira-kira Pak uang koperasi yang dipakai untuk perjuang ini Uang Pak? masyarakat. 30 juta ludes kan? Ya. Iya. Bahkan waktu ke Jakarta sampai jual apa? Dua sapi. Nah, itu sampai jual sapi. Saking pingin-pinginnya warga transmigrasi mendapat haknya sebagai warga transmigrasi, mendapat hak sesuai dengan KSAD, kami mendapatkan 3 hektar lahan Ya. yang pekarangan 25 kali 100, Ya. yang LU1-nya 0,75 dan yang plasma adalah 2 hektar. Tapi sampai saat ini belum terbagikan. Kami juga kurang tahu ada kendala apa kok sampai hari ini belum terbagikan. Jadi saya mohon kepada instansi terkait, khususnya kepada pemerintah yang punya program transmigrasi, tolong ini beberapa dari kami yang dari Jawa ini, tolong di sini kami jadi penonton saja yang menikmati lahan, bukan kami di sini. Ya. Kami belum mendapatkan lahan sedikit pun. Rumah yang kami tempati sementara ini masih numpang sama pemerintah, kita juga belum tahu. Ya, Hak legalitasnya nggak milik jelas. kami belum. Hak milik kami belum jelas. Jadi saya mohon kepada pemerintah, semua yang berkaitan dengan transmigrasi, tolong siapapun yang bisa tolong bantu segera selesaikan permasalahan kami, bagikan lahan kami, hak-hak kami sesuai dengan KSAD yang ada. Ya. Saya di sini mewakili daripada teman-teman asal pemberangkatan, bukan sedikit Pak. Ini saya menuntut ini hanya dapat kertas ini 30 juta, hampir 40-an juta Pak. Ini untuk menuntut ini. Jadi kalau bicara masalah lahan, kami di sini sudah pernah dengan perusahaan mengecek lahan, lahannya sudah habis. Lahannya sudah habis. Ada di sini tulisannya tadi mungkin sudah di kamera, itu lahan habis. Jadi mau lahan mana lagi yang untuk kami juga tidak tahu, itu terserah sama pemerintah. Yang penting saya mohon kepada pemerintah daerah asal, daerah Kabupaten Nunukan, segera realisasikan. Kalau tidak, kami sudah pernah koordinasi sama Ibu Bupati sendiri. Kami pernah minta dipulangkan juga. Ya. Pada awal-awal itu kami pernah minta dipulangkan, tapi Ibu Bupati juga nggak bisa memulangkan kami, tidak semudah itu kan untuk memulangkan transmigrasi. Saya juga tahu itu tidak mungkin semudah itu, cuman kami hanya membutuhkan apa yang dijanjikan sesuai dengan KSAD, itu yang kami minta. Sudah, situ saja. Itu saja, saya cukupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.